Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami izin menjelaskan dari produk yang kami buat. Nah, produk yang kami buat itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada tempat tisu, yang kedua ada gantungan kunci, yang ketiga ada tas, yang keempat ada celengan, dan yang terakhir ada tempat pensil. Nah, itu semua itu bersumber dari alam dengan tema hewan laut yang dapat digunakan dan diterapkan untuk anak sekolah dasar, terutama di kelas 4 SD. Baik, langsung lanjut ke perkenalan masing-masing dan penjelasan produk masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Lutfi Hamid, NPM 20144600318 dari kelas A820. Di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan untuk keterampilan untuk membuat tempat tisu dengan hiasan kepiting. Baik, yang selanjutnya saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Untuk bahannya yang pertama ada dakron, terus ada lem tembak, ada penggaris, ada ballpoint, ada kain flanel, dan yang terakhir dari bahan ada kardus bekas. Untuk alatnya cuma ada dua, yaitu gunting dan korek. Apabila kalian mempunyai alat untuk lem tembaknya, kalian bisa memakai alat tersebut. Oke, langsung masuk ke langkah yang pertama, yaitu siapkan alat yang pertama, yaitu gunting kalian, dan potonglah kardus bekas kalian untuk mengetahui ukuran yang telah disesuaikan untuk membuat tempat tisu. Nah, setelah kalian memotong kardus bekas tersebut, langkah selanjutnya yaitu mengukur kardus bekas tersebut dengan ukuran yang ingin kalian buat. Nah, di sini saya mengukur kira-kira 21 cm kali 11,5 cm karena saya menggunakan kira-kira di panjang dan lebar dari tisu. Nah, setelah kalian sudah mengukur panjang dan lebarnya, langkah selanjutnya yaitu menggunting untuk mengepaskan ukuran tersebut agar menjadi persegi panjang, atau kita membuat alasnya terlebih dahulu. Dan setelah kalian jadi dengan membuat alasnya, kita membuat sisi-sisi dari tempat tisu tersebut. Nah, sisi-sisi tersebut kalian buatnya sama seperti tadi dengan mengukur dan mengasih sayap-sayap dari pinggirnya itu untuk bisa dibuat menempel. Nah, nanti sayapnya itu bisa ditekuk, terus mungkin hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau kalian sudah menggunting 4 sisi, setelah itu kalian siapkan lem tembaknya, dan di sini karena saya tidak mempunyai alat tembaknya, saya menggunakan korek dan bakar lem tembaknya, lalu tempelkan ke sayap-sayap yang sudah kalian buat tadi dan membentuk balok. Tetapi balok di sini alas bawahnya tidak tertutup, jadi terbuka buat alasnya di bawah. Jadi yang ditutup cuma alas atasnya saja. Oke, langkah selanjutnya yaitu menempel kain flanel di kardus yang sudah kalian buat balok tadi. Nah, di sini saya menggunting atau mengukur dulu kain flanelnya, terus setelah diukur sama seperti alas yang di atas, nah saya gunting seperti ukuran balok tersebut. Begitu pula nanti pada sisi-sisinya. Nah, di sini karena saya mengambil tema
laut. Nah, di sini saya mengambil di sisi bagian bawahnya, saya ambil seperti kayak di laut, ada warna biru tua, terus selanjutnya ada biru muda. Nah, nanti di atasnya itu ada warna putih, nanti dihiasi dengan hewan kepiting. Untuk ukuran dalam 4 sisi tersebut kan warnanya biru muda dan tua. Nah, untuk biru tuanya yang bawah. Nah, yang bawah itu mungkin bisa dibuat gelombang, dan yang biru muda langsung tempel aja. Nah, untuk ukurannya mungkin kalian bagi setengah-setengah. Mungkin yang biru tua agak dilebihin, nggak apa-apa kan, nanti dibuat gelombang untuk kayak seolah-olah ada gelombang lautnya. Oke, untuk yang selanjutnya kita buat pola dulu dalam flanel yang berwarna putih, yaitu alas atasnya untuk bagian lubang tempat tisunya. Nah, ini kita tempelkan kain flanelnya dulu. Sudah kalian buat polanya, kita bakar lem tembaknya dulu, terus kita tempelkan kain flanel berwarna putih, yaitu untuk alas atasnya. Oke, setelah kalian sudah menempelkan kain flanel putihnya, nah step selanjutnya yaitu kalian cutter dalam pola berbentuk oval tersebut. Nah, kalian cutter perlahan-lahan. Kalau kalian bisa pakai gunting juga pakai gunting, kalau di sini saya pakai cutter. Nah, di sini sudah terlihat seperti bentuk tempat tisunya. Oke, kita selanjutnya akan menghias bagian sisi dari tempat tisunya yang kalian bentuk tadi. Nah, di sini kalian tinggal tempel aja yang biru tua itu yang ada gelombangnya di bagian bawah, terus yang biru mudanya di bagian atas. Nah, gitu. Jadi kayak biru mudanya itu ditumpuk dengan biru tua yang ada gelombangnya. Kalau bagian pinggir kalian seperti tidak tertutup, nah kalian bisa menghias berupa terumbu-terumbu karang atau pohon-pohon yang tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam laut. Nah, di sini saya membuat pola bentuk tumbuhan yang ada di laut. Nah, nanti ini akan ditempelkan pada pojokan setiap sisinya. Jadi kalian bisa buat 4 agar terlihat seperti di dalam kehidupan lautnya. Untuk step menempelnya mungkin kalian bisa lebih hati-hati dalam menempelkannya, karena di sini banyak bagian tumbuhan yang agak rumit atau banyak yang kecil-kecil. Oke, lanjut untuk membuat hiasan kepitingnya. Nah, yang kalian harus siapkan yaitu ada jarum, benang, gunting, lem tembak, korek. Nah, yang pertama kalian gambar pola dulu, terus gunting pola tersebut membentuk kepiting, terus habis itu setelah kalian gunting kalian jahit. Nah, seperti di video ini ya cara jahitnya. Oke, untuk selanjutnya kalian kan tadi sudah menjahit dua bagian perut kepiting. Nah, kalian hentikan menjahitnya, terus sisakan sedikit untuk memasukkan dakron. Nah, setelah kalian masukkan dakron seperlunya aja, terus kalian jahit lagi dengan cara yang ada di video tersebut sampai semua menutup dengan rapi. Nah, kalau badannya sudah selesai, nanti jadinya akan seperti di video ini. Di sini saya sudah menjadikan dua, dan setelah ini saya akan membuat bagian capitnya, yaitu capit dua dari kepiting. Simak video tersebut cara membuat polanya dan cara menggunting atau cara menempelnya. Yang selanjutnya membuat pola mata dan mulut. Nah, di bagian ini kalian harus teliti untuk membuat mata dan mulut karena kecil. Nah, setelah kalian membuatnya, kalian tempel dengan lem tembak lagi.
Nah, beginilah penampakan produk sekiranya kalau sudah jadi. Ini kalau ini bisa ditambah dengan kepiting-kepiting lagi karena di sini waktunya terbatas. Saya tampilkan cuma satu kepiting. Nanti kalian bisa tambahin dengan batu atau pohon-pohon atau terserah kalian yang sekiranya masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Yunufitasari, NPN 20144600340. Saya di sini akan menjelaskan cara membuat gantungan kunci dari kain flanel yang berbentuk ikan lumba-lumba. Pertama-tama, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ada kain flanel, lalu ada dakron, ada pola gambar lumba-lumba, ada jarum dan benang, ada gantungan kunci, ballpoint, gunting, lem lilin, dan untuk mata lumba-lumba. Cara membuatnya yaitu gambarlah pola pada kain flanel dengan menggunakan pola yang sudah ada. Setelah selesai dengan menggambar pola, lanjutkan dengan menggunting pola pada kain flanel tersebut. Setelah selesai, kita gabungkan menjadi dua dengan cara menjahit pada bagian pinggirnya. Sekarang kita siapkan jarum dan benang terlebih dahulu. Jika sudah selesai atau sampai pada ekornya, bisa kalian masukkan dakron sedikit demi sedikit sampai di ekornya terisi dengan penuh. Boleh kalian menggunakan alat untuk memasukkan dakron, misalnya menggunakan ballpoint untuk memasukkan ke dalam ekornya. Jika ekornya sudah terisi dengan penuh, lanjutkan menjahitnya. Masukkan dakron lagi sedikit demi sedikit. Masukkan dakron sampai selesai hingga jahitannya sampai pada titik awal dimulai tadi. Potong benang yang tersisa. Pasangkan gantungan kunci ke bagian atas pada bagian siripnya di sini ya. Nah, sudah terpasang ya gantungan kuncinya. Sekarang jika sudah terpasang, kalian bisa menambahkan mata pada sisi kanan dan sisi kirinya. Gantungan kunci siap digunakan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Saputri Jaya dengan NPM 20144600348.
Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah keterampilan tas dengan teknik menjahit dengan bahan utama kardus. Alat dan bahan pembuatan tas yang pertama ada lem kastol, lem kertas, staples, cutter, jarum yang besar, spidol, gunting, kertas bergambar hewan air, kardus, plastik mika, tali kur, kreketan, mata ikan, penggaris, dan juga tali rafia. Ukur kertas sesuai yang diinginkan dan kemudian digunting menyerupai pola. Ambil kertas kemudian gunting sesuai dengan pola kardus. Potong kertas mika sesuai dengan bentuk kardus yang telah dipotong dan dibentuk. Berikan lem pada setiap sisi belakang dan depan kardus untuk ditempeli kertas yang sudah dibentuk tadi. Selanjutnya, tambahkan plastik mika pada setiap sisi. Kemudian, ukur dengan jarak kurang lebih 1 cm untuk lubang agar dapat dijahit. Langkah selanjutnya yaitu menjahit pada setiap sisi kardus. Lakukan pada semua kardus yang telah dibentuk. Setelah semua dapat dijahit dengan rapi, kemudian berikan lubang pada salah satu sisi agar dapat dipasangi tali. Langkah selanjutnya yaitu menggabungkan setiap sisi kardus yang telah dijahit agar menyerupai tas. Kemudian dapat dipasangi tali pada sisi kanan dan kiri tas agar nampak bentuknya. Kemudian dapat menambahkan beberapa hiasan ataupun kreketan agar tas dapat dibuka dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastio Riambodo, NPM 20144600350. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat celengan berbentuk kura-kura dengan tanah liat. Nah, untuk bahan dan alat yang digunakan, yang utama yaitu tanah liat, kemudian ada air, dan yang terakhir ada tusuk gigi. Nah, untuk video cara pembuatannya akan dijelaskan setelah ini. Pertama yaitu siapkan bahannya terlebih dahulu, ada tanah liat dan juga air. Nah, setelah itu ambil secukupnya tanah liat dan langsung dibentuk menyerupai bola. Nah, pastikan tanah liatnya ini tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu basah agar mudah untuk dibentuk. Nah, setelah menyerupai seperti bola, langsung kita bikin lubang di tengahnya dengan menggunakan jempol ditekan ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini dibentuk seperti mangkuk. Nah, setelah menyerupai seperti mangkok ini, langsung kita rapikan untuk bagian atas ini dengan menggunakan air. Nah, kita ambil sedikit-sedikit langsung kita oles. Nah, tujuan dilakukan pengolesan ini agar tidak terjadinya retakan atau pecah. Nah, kita kasih air sampai halus ya. Nah, seperti ini.
Nah, setelah sudah dihaluskan, kita taruh di sini terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita buat untuk tutupnya ini ya, atau membuat alas. Nah, kita ambil secukupnya. Nah, langsung kita bikin lingkaran tetapi dengan bentuk gepeng. Nah, setelah itu kita gepengkan. Nah, untuk ukuran lingkarannya ini kita sesuaikan dengan lingkaran yang mangkuk ini ya, biar nanti bisa menutup. Jadi kita langsung letakkan mangkuk ke dalam atasnya. Nah, seperti ini sudah. Nah, ini kan ada 2 tanah liat ya. Nah, cara agar ini bisa gabung, nah, untuk tanah liat yang bawah ini kita sambung dengan tempelkan, tarik ke atas, tarik ke atas, tarik ke atas, tarik ke atas gitu, tarik ke atas, tarik ke atas. Nah, gini, tarik ke atas sampai semua ini menutup. Nah, ketika melakukan penyambungan ini disertai dengan penekanan ya. Nah, seperti ini, bisa dari atas ke bawah ke atas gini. Nah, pastikan semua tertutup. Nah, ini kan sudah tertutup. Nah, kemudian yaitu kita perhalus untuk permukaan tempurungnya ini ya. Nah, ini kan sudah jadi tempurung kura-kura. Nah, cara menghaluskan yaitu dengan menggunakan air kemudian dioles. Nah, pada saat mengoles ini juga disertai dengan penekanan ya, biar permukaannya menjadi lebih halus dan ketika nanti kering itu tidak pecah-pecah. Nah, setelah itu sudah halus, kita langsung taruh di sini dan selanjutnya kita akan membuat keempat kaki, kepala, dan juga bisa ditambahin dengan ekor. Nah, di sini saya hanya ingin membuat 4 kaki dan juga kepalanya saja. Nah, ambil secukupnya, kita langsung bikin. Nah, untuk kepalanya ini ukurannya agak lebih besar sedikit ya. Nah, selanjutnya yaitu kita bikin kayak mau kita tusuk gitu. Nah, dengan jempol ataupun telunjuk bisa. Nah, seperti ini. Langsung kita masukkan kepalanya. Nah, ketika sudah menempel ini langsung kita ratakan dengan cara seperti
penyambungan ini tadi dengan cara, nah ini tanah liatnya agak ditempelkan kepada kepala. Nah seperti ini. Ini tujuannya agar kepalanya ini menyambung dengan kuat, dan ketika nanti sudah kering, ini kepalanya tidak mudah lepas. Dah, langsung kita buat tempat untuk, nah ini kepala, untuk kaki dan ekornya juga bisa. Nah ini ada 4. Caranya juga sama, agak kita tekan ke dalam secukupnya. Nah kita langsung taruh kaki, nah, terus kita sambung. Nah ini sudah, kita langsung bikin untuk nanti bisa jadi tempurungnya dengan cara nah setelah seperti ini kita langsung sambungkan dengan cara, nah seperti ini. Kita tarik ke atas, tarik ke bawah, tarik ke atas, tarik ke bawah. Nah setelah seperti ini kita langsung haluskan dengan menggunakan air. Nah setelah tergabung, bisa dilakukan membuat pola dengan menggunakan lidi ataupun tusuk gigi. Nah dengan cara seperti ini, kita garis. Nah setelah membuat garis, kita langsung bikin tempat untuk menaruh uangnya atau memasukkan uangnya dengan cara lidi. Langsung kita tusukkan pada tempurungnya. Nah udah, terus kita tarik ke belakang. Nah, terus dilakukan ke depan, ke belakang seperti ini. Setelah itu kita ratakan. Hasil akhirnya
Setelah jadi ini nanti kalian bisa menjemurnya di bawah terik matahari, ataupun bisa memanggangnya dengan menggunakan arang, ataupun bisa menggunakan daun padi yang sudah mengering, atau kalau di Jawa biasanya disebut dengan merang. Nah, itu hasilnya jauh lebih bagus kalau dibakar dengan menggunakan arang. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Nah, setelah nanti kering tuh kalian bisa menambahi warna ataupun bisa memberi pelitur untuk memberi warna pada kura-kuranya ini agar lebih cantik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nasta F. Octavia, NPM 20144600357 dari kelas A820. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara membuat tempat pensil dari kardus bekas atau dari kertas karton dan juga dihiasi menggunakan kain flanel. Untuk langkah selanjutnya yang pertama yaitu kita menyiapkan alat dan bahannya. Bahan yang kita gunakan yaitu kita akan menggunakan kertas karton dan juga akan menggunakan kardus bekas. Selanjutnya kita akan menggunakan kain flanel. Dan alat yang kita gunakan yaitu yang pertama ada ballpoint atau kita juga bisa menggunakan pensil. Selanjutnya ada cutter, gunting, dan juga alat jahit, dan juga kita akan menggunakan lem tembak untuk merekatkannya, dan di sini saya menggunakan alat lem tembaknya. Kita juga dapat menggunakan lem tembak ini dibakar menggunakan korek api. Selanjutnya kita akan langsung ke langkah bagaimana cara pembuatannya. Pada langkah awal ini kita membuat pola terlebih dahulu dan kemudian kita potong menggunakan gunting atau cutter. Nah, setelah itu kita lapisi menggunakan kertas karton dan kita ukur sesuai kotak yang sudah kita buat tadi. Jika pola semuanya sudah jadi, maka kita gabung satu persatu, kita rekatkan menggunakan lem tembak dengan teliti dan kita rakit menjadi seperti ini. Jika sudah, maka akan menjadi bentuknya seperti ini, kotak. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat pola dengan kain flanel sesuai dengan kotak yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita rekatkan menggunakan lem tembak. Kemudian kita rapikan kain flanelnya dan kita rekatkan yang belum terekat dengan kencang. Kemudian kita membuat hiasannya. Di sini saya membuat hiasan rumput laut, kita potong sesuai polanya. Kemudian saya juga membuat bintang laut. Di sini saya menggunakan jarum dan benang untuk menjahitnya. Jika sudah jadi seperti ini bintangnya, kemudian kita taruh di tempat pensilnya, kita hias. Jika sudah, tempat pensil dapat digunakan dan kita juga dapat menambahkan hiasan-hiasan yang akan kita tempel di tempat pensilnya.